Saudara yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan pertolongan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Satu bagian firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita kali ini Bapak dan Ibu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan ke ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan ini adalah kuasa Tuhan yang membangkitkan. Nats ini menceritakan tentang kisah kehidupan seorang perempuan yang murah hati di Yope, kota pelabuhan suku Dan, bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Dorcas atau Tabita artinya kijang atau rusa betina. Mungkin ini berhubungan dengan sifatnya yang gesit seperti rusa. Semenjak Tabita menerima Yesus lalu dibaptis dan menjadi seorang murid untuk mengabarkan Injil, ia telah memilih untuk menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Sosok Tabita bukanlah seorang yang bermalas-malasan. Ia adalah seorang perempuan yang sangat rajin. Tangannya penuh dengan pekerjaan yang baik. Selain itu, ia juga seorang yang murah hati dan dermawan. Salah satu hal mulia dan indah yang ia lakukan adalah membuatkan baju kepada para janda miskin. Ia melakukannya dengan penuh ketulusan dan ketekunan. Suatu waktu Tabita jatuh sakit dan meninggal. Tentu seperti pada umumnya kalau orang sudah meninggal, yang diingat adalah kenangan sewaktu mereka masih hidup. Seperti di pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi. Kematian Tabita mengundang kesedihan yang mendalam bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang-orang yang pernah ia kasihi. Mereka mengingat budi baik yang telah dilakukan oleh Tabita kepada mereka. Kematian Tabita segera tersiar di sekitaran wilayah itu, termasuk Petrus dan Yohanes yang melayani di Lida, sebuah daerah yang tidak jauh dari Yope. Maka Petrus pun berangkat ke Yope bersama dengan orang-orang yang memintanya untuk datang ke Yope melihat Tabita yang sudah meninggal. Bapak dan Ibu, rasa haru tak tertahankan ketika Petrus tiba di Yope.
Orang-orang datang kepada Petrus, para janda yang miskin datang kepada Petrus dan memperlihatkan kepadanya pakaian-pakaian yang telah dibuat Tabita kepada mereka. Kasih dan kebaikan Tabita terus mereka ingat dan sangat melekat di hati mereka. Makanya pada saat itu mereka sangat kehilangan. Mereka sangat bersedih. Mereka meratapi kematian daripada Tabita itu. Namun hal yang ajaib terjadi Bapak dan Ibu. Ketika Petrus berdoa dengan sujud memohon kuasa Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Di ayat 40C dikatakan bahwa Tabita hidup kembali. Ketika Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Ia lalu bangun, duduk, dan dibantu oleh Petrus untuk bangkit berdiri. Peristiwa ini tentu sangat ajaib Bapak dan Ibu. Dan kita tentu sudah sangat memahami ya, bahwa di balik semuanya itu ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam doa Petrus. Petrus bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya bila Tuhan tidak menyertainya. Apalagi di masa itu orang-orang Yahudi sangat mengharapkan tanda-tanda ajaib dilakukan oleh orang-orang yang mereka akui sebagai hamba Allah. Itu nanti bisa kita baca ya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Itulah sebabnya mukjizat-mukjizat lebih banyak diizinkan oleh Tuhan terjadi dengan tujuan untuk memanggil jiwa-jiwa yang masih ragu dengan Injil dan yang masih ragu tentang keilahian Yesus Kristus. Di mana di kemudian hari, sejak peristiwa kebangkitan Tabita, ternyata semakin banyak orang yang percaya kepada Allah, semakin banyak orang yang menghormati Allah di dalam kehidupannya. Saudara, dari firman Tuhan hari ini ada setidak-tidaknya 4 poin perenungan utama kita. Pertama, selagi ada waktu, taburlah kebaikan. Bapak dan Ibu, iman harus berbuah perbuatan kasih. Iman yang benar adalah yang disertai dengan perbuatan. Tanpa perbuatan iman itu kosong. Seperti pohon tidak bermanfaat jika hanya daun dan rantingnya saja yang subur, tetapi harus berbuah lebat. Hari-hari ini ada banyak orang yang hanya pandai berteori, penuh dengan kata-kata yang baik dan indah, tetapi kosong dan tandus dalam berbuat. Perkataan setinggi langit bahkan sampai menyentuh bintang-bintang di luar angkasa. Namun tak ada aksi sama sekali. Kondisi seperti ini ada banyak kita temukan dalam hidup berorganisasi ya, bahkan dalam hidup berjemaat. Tetapi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 bagian A, ternyata teori itu nol atau nihil nilainya. Yang terutama di dalam hidup beriman kepada Tuhan itu adalah bagaimana kita harus siap menyatakan cinta kasih kita terhadap sesama kita. Ya, saya akan membaca Filipi pasal 4 ayat 5 bagian A. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kasihmu diketahui oleh semua orang, dilihat, dirasakan, dinikmati. Ya, bukan hanya didengar Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ingat Bapak dan Ibu, hidup
di dalam kasih itu, ya, atau kebaikan hati kita itu harus benar-benar dirasakan, harus terlihat dan dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita. Lalu apakah yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu? Ya, ada 3 R yang perlu kita lakukan untuk mewujud nyatakan kasih atau iman kita itu kepada sesama. Pertama, RW, bukan rukun warga ya, tapi RW artinya relakan waktumu. Harus ada waktu yang siap kita sediakan bagi orang lain. Itulah kasih itu Bapak dan Ibu. Itu yang pertama, waktu kita harus siap kita berikan, harus siap kita sediakan bila orang lain membutuhkan. Yang kedua, RT, bukan rukun tetangga. RT artinya relakan tenagamu. Tenaga harus siap kita relakan juga untuk menolong orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekeliling kita. Ini juga bagian daripada pengorbanan dan bagian daripada isi iman itu sendiri Bapak dan Ibu. Merelakan tenaga kita, merelakan waktu kita untuk melakukan kasih terhadap orang lain. Dan yang ketiga, RP, rupiah, bukan rupiah ya, tapi relakan rupiahmu. Harus ada berkat materi yang siap kita bagikan. Nah, setiap kita dipanggil untuk mengambil bagian melakukan ketiga hal tersebut, 3R tadi, relakan waktumu, relakan tenagamu, relakan rupiahmu, atau kita melakukannya salah satu dari yang ketiga tadi Bapak dan Ibu. Orang-orang beriman yang tidak memiliki cukup harta untuk dibagikan, berikanlah waktumu, walau hanya sesaat, untuk menemani mereka yang membutuhkan pendampingan, atau kakimu untuk berjalan bersama mereka, atau tanganmu untuk bekerja, dan tenagamu untuk menolong mereka yang membutuhkan. Lalu yang tidak punya waktu, berikanlah hartamu untuk meringankan beban mereka yang lagi mengalami kesulitan dan kekurangan kebutuhan. Ini baru benar Bapak dan Ibu. Di luar ini, kepura-puraan dan kemunafikan. Ingat, mengikut Kristus tidak cukup hanya hidup saleh dan kudus ya, tetapi kesediaan untuk mengalirkan cinta kasih kepada sesama dari hati yang tulus dan suci. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita renungkan di dalam firman Tuhan ini adalah siap sedialah untuk melayani Tuhan dan sesama. Petrus selalu bersiap bila mana Tuhan membutuhkannya. Begitu ia mendengar kisah kematian Tabita dan orang-orang memintanya untuk datang, segera ia berkemas. Itu dicatat di ayat 39. Ia berangkat, ia datang. Begitu juga dengan kita, hendaklah kita siap sedia bila dipakai Tuhan, kapan dan di mana saja. Bila hari ini Tuhan membutuhkan kita, jangan katakan ada banyak kesibukan, atau ini masih jam istirahat, atau saya masih lapar, saya masih haus, atau mungkin ada pekerjaan lain yang lebih penting daripada saya dan sebagainya. Tuhan mau Bapak dan Ibu kita mengutamakan Dia di atas segalanya.
Kenapa? Karena Ia telah melakukan segalanya demi kita, demi keselamatan kita. Kita harus siap mengesampingkan kepentingan kita dan mendahulukan kepentingan Tuhan di dalam hidup kita. Namun demikian jangan pula kita melakukannya tetapi dengan berat hati, lalu menggerutu dan bersungut-sungut di dalam hati. Kesetiaan dan ketulusan dalam melayani Tuhan adalah dua hal yang harus berjalan seimbang di dalam hidup kita. Bagian ketiga yang perlu kita renungkan dalam firman Tuhan ini adalah Tuhan berkuasa atas hidup dan mati kita. Dalam kitab Pengkhotbah dicatat bahwa apapun yang terjadi di bawah matahari semuanya atas izin dan kehendak Tuhan. Sebagai yang maha kuasa, Dialah yang mengendalikan segala sesuatu dan bahkan yang mengambil alih seluruh waktu, termasuk hidup dan mati kita. Karenanya setiap kita selalu diingatkan senantiasa berserah dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita hidup, kita jangan lepas kontrol kepada Tuhan. Sekalipun kita telah diberi kebebasan untuk memilih dan melakukan apa saja menurut keyakinan kita, sebab semua akan kita pertanggungjawabkan kelak. Dikala hidup itu diperhadapkan dalam kondisi yang sulit, datanglah hanya kepada Tuhan saja. Mengapa? Karena apapun yang kita alami, baik kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, adalah masalah hidup yang dapat teratasi bersama dengan Tuhan. Bahkan penderitaan dan ketakutan terbesar bagi umat manusia, yaitu kematian, dapat diatasi oleh Tuhan. Peristiwa Paskah adalah menceritakan kuasa Tuhan yang mengubah kematian menjadi kehidupan. Dan dalam nats ini semakin jelas kepada kita bahwa Tuhan benar-benar berdaulat atas hidup dan mati kita. Tabita meninggal dan dibangkitkan kembali. Sungguh dahsyat pekerjaan Tuhan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kesedihan, menciptakan kesukaan di tengah malapetaka, membuat kehidupan di tengah-tengah kematian. Maka dengan itu hendaklah setiap hati berpegang teguh tanpa keraguan sedikit pun. Mari meyakininya. Mari meyakini Tuhan sebagai jawaban dalam segala kemustahilan dalam hidup kita. Yang terakhir yang menjadi renungan kita dari firman Tuhan ini adalah percayalah walau tidak melihat. Walaupun kebangkitan Tabita dan seluruh perbuatan ajaib yang menyertai pelayanan para hamba Tuhan berguna untuk memanggil jiwa untuk percaya kepada Tuhan, bukan berarti bahwa gereja dituntut untuk mengambil alih kemuliaan Tuhan dan memaksakan diri untuk memberi harapan yang tidak pasti kepada umat. Memang kita harus mengakui bahwa mukjizat itu masih ada sampai hari ini. Namun gereja hari ini harusnya lebih fokus mengingatkan dan mengarahkan setiap hati, mengarahkan setiap jiwa untuk dapat berjalan dengan iman kepada Yesus di tengah kegundahan dan di tengah derasnya arus dunia yang mengancam kehidupan. Ingat Bapak dan Ibu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah sangat jelas kita sekarang diarahkan ke sana untuk
tetap beriman walaupun tidak melihat. Seperti yang Yesus katakan kepada Thomas ya. Berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.